Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauli Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum BAI yang diampu oleh Ibu dosen Lisyawati MPDI. Materi yang pertama yaitu praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang bagian 1 ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yaitu proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen dalam situasi belajar mengajar. Antara lain seperti penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disandarkan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu kepada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Menurut Natasha Sukmadinata menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan dapat menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal, sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan kurikulum yang disusun dengan konsep yang dapat dijadikan pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal. Bagian yang kedua yaitu karakteristik pengembangan kurikulum. Beberapa karakteristik pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Maksud utama rencana kurikulum adalah mengidentifikasi cara untuk tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga, rencana kurikulum yang baik berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Dan yang keempat, rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar seperti tujuan, konten, aktivitas, sumber, alat pengukuran, jadwal, dan fasilitas yang menunjang. Yang kelima, rencana kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa pengguna. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mengandung gagasan yang jelas tentang tahapan kognitif, kebutuhan perkembangan, gaya belajar, prestasi awal, konsep diri sebagai pelajar, dan lainnya. Selanjutnya, rencana kurikulum harus memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan terjadinya perencanaan guru siswa. Perencanaan guru siswa memberi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari keterampilan perencanaan. Prinsip yang terakhir yaitu rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, relevansi tersebut berkaitan dengan pendidikan dan lingkungan kehidupan peserta didik. Maka dari itu, kurikulum harus disesuaikan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar peserta didik. Berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Berkaitan dengan pendidikan dan tuntutan dunia kerja, serta berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan iptek. Prinsip efektivitas yaitu memandang sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan prinsip yang menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Seperti halnya kesinambungan di antara berbagai bidang, menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum
harus memerhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas, yang artinya tidak kaku, harus ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Kebebasan untuk para pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan tetap berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran. Prinsip yang terakhir yaitu harus berorientasi pada tujuan. Sebelum bahan ditentukan, langkah yang perlu ditentukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu, agar semua jam dan aktivitas pengajaran dilaksanakan oleh pendidik maupun anak didik. Dan itu harus betul-betul terarah pada tercapainya suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Poin yang terakhir yaitu tentang praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama ini yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Lebih populer lagi yaitu kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebutnya bahwa kurikulum ini memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, juga garis-garis besar pengajaran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Menurut Zaujat Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991 sampai 1995, di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964 yang berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Yang ketiga yaitu Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan pada tahun sebelumnya, yaitu 1964. Yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya yaitu membentuk organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. Muatan materi pelajaran ini bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, seperti petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun kurikulum ini banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa aja yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1984. Kurikulum ini menyusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 dan disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.
Model ini disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau disingkat SAL. Namun sayang sekali banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang justru yang terlihat yaitu suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan proses, tetapi perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik sangat bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, seperti bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lainnya. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apa saja yang mesti dicapai oleh siswa. Kurikulum ini memiliki 4 komponen utama, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan berbasis sekolah. Meski baru diuji cobakan di sejumlah sekolah kota di Pulau Jawa dan kota besar di Pulau Jawa telah menerapkan KBK, namun hasilnya kurang memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. Awal 2006, uji coba KBK diberhentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Perbedaan yang lebih menonjol yaitu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kurikulum ini mengharapkan siswa lebih produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi menggunakan pendekatan saintifik. Pelajarannya digabungkan secara keseluruhan, dikaitkan antara pelajaran yang satu dengan yang lain, berorientasi pada pembentukan karakter siswa, mendidik siswa untuk melakukan pengamatan atau observasi, bertanya, dan bernalar. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Materi yang kedua yaitu evaluasi kurikulum. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation. Dalam bahasa Arab, al-taqdir. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwin Ward dan Gerald Webborn dalam Anas Sugiono 1996, evaluasi yaitu menunjuk kepada atau mengandung pengertian, yaitu suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Definisi evaluasi yang pertama dikembangkan oleh Ralph Tyler yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Menurut Suharsini Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan
suatu tindakan atau kegiatan pengumpulan data untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program sehingga dapat menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Pengertian kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti pelari atau berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dan garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian, jarak yang harus ditempuh tersebut diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, seperti SD atau MI 6 tahun, SMP atau MTS 3 tahun, SMA, SMK atau MA itu 3 tahun, dan seterusnya. Dengan demikian, secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Implikasi dari pengertian tradisional tersebut terdiri dari sejumlah mata pelajaran. Peserta didik harus mampu mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah secara terpisah-pisah dan tujuan akhirnya yaitu memperoleh ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara modern yaitu semua kegiatan dan pengalaman potensial berupa isi atau material yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan apabila mengacu pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum, baik yang menyangkut tentang tujuan, isi, strategi, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan. Setiap bidang atau kegiatan mempunyai tujuan evaluasi yang berbeda. Seperti kegiatan bimbingan evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dalam kegiatan supervisi, tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan pembelajaran, sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Langkah-langkah pembaikan dalam tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan. Peranan evaluasi kurikulum, khususnya pendidikan, umumnya minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama, evaluasi berisi suatu nilai atau skala moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, suatu hasil dapat dinilai. Jadi, evaluasi bukan merupakan suatu proses tunggal, minimal meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi, dan yang kedua, menentukan suatu keputusan. Yang kedua yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum banyak, yaitu guru, murid, kepala sekolah, orang tua, pengembang kurikulum, dan sebagainya.
Siapa di antara mereka yang memegang peranan paling besar dalam penentuan keputusan? Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Misal, murid mengambil keputusan sebagai murid, guru mengambil keputusan sesuai dengan posisi sebagai guru. Peranan evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Para evaluator menyadari bahwa aneka macam kerangka kerja evaluasi mempunyai implikasi terhadap penentuan keputusan pendidikan. Barry and C. Donald mendasarkan argumentasinya pada anggapan dasar bahwa evaluasi merupakan kegiatan politik. Ia membedakan adanya 3 evaluasi dalam pendidikan dan kurikulum, yaitu yang pertama, evaluasi birokratik. Evaluator menerima kebijaksanaan dari pemegang jabatan dengan menggunakan berbagai informasi yang diperoleh dan akan membantu mereka dalam mencapai tujuan dari kebijaksanaan yang telah digariskan. Yang kedua, evaluasi otokratik. Evaluasi ini merupakan layanan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang kontrol cukup besar dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan. Yang terakhir yaitu evaluasi demokratik. Evaluasi ini merupakan layanan pemberian informasi terhadap masyarakat tentang program-program pendidikan. Tugasnya yaitu untuk memberikan informasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan evaluator bertindak sebagai perantara dalam pertukaran informasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Poin yang keempat yaitu aspek-aspek kurikulum menilai. Yang pertama ada tujuan. Suatu perencanaan program pendidikan mungkin keseluruhan program, kurikulum, pengajaran, atau evaluasi harus didasarkan pada tujuan perencanaan ini. Penilaian tujuan kurikulum terutama untuk mengetahui apakah tujuan kurikulum dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian yang lebih tinggi dalam pendidikan. Melalui evaluasi ini dapat diketahui kadar tujuan kurikulum sebagai tujuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Aspek yang kedua yaitu isi kurikulum. Penilaian mengenai isi kurikulum mencakup semua program yang diprogramkan untuk mencapai tujuan. Komponen ini mencakup semua jenis mata pelajaran yang harus diajarkan dan pokok-pokok bahasan atau bahan pengajaran yang meliputi seluruh mata pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu strategi pengajaran. Penilaian strategi pengajaran meliputi berbagai upaya yang ditempuh demi tercapainya tujuan berdasarkan bahan pengajaran yang telah ditetapkan. Dan yang keempat yaitu media pengajaran. Komponen media pengajaran merupakan komponen kurikulum yang berupa sarana untuk memberikan kemudahan dan kejelasan siswa dalam proses belajar yang dilakukannya. Banyak macamnya media yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Dan aspek yang terakhir yaitu hasil yang dicapai. Hal-hal yang dicapai dalam satu kurikulum paling tidak mencakup 3 masalah, yaitu keluaran, efek, dan dampak. Keluaran berupa prestasi belajar yang dicapai siswa sesuai dengan tujuan. Efek berupa perubahan tingkah laku sebagai akibat dan perlakuan belajar. Sedangkan dampak merupakan pengaruh suatu kurikulum pada perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri, pengetahuan, dan masyarakat. Model evaluasi kurikulum sebagaimana perkembangan evaluasi kurikulum di Amerika, Inggris, dan Australia adalah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, model evaluasi kuantitatif. Model ini bercirikan pada penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Sehingga model-model ini ada yang menekankan pada peran penting metodologi kuantitatif dan penggunaan tes. Adapun di antara model-model evaluasi kurikulum sebagai berikut, yaitu 1. Model Black Box Taylor, yang kedua model teoritik Taylor dan Bachier, dan yang ketiga model pendekatan sistem Alkin, yang keempat model consonant stack yang dibagi menjadi 2, yaitu matrik deskripsi dan matrik pertimbangan.
Dan yang kelima yaitu model CIP. Model evaluasi kurikulum yang kedua yaitu model ekonomi mikro. Model ini merupakan model yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana model kuantitatif lainnya, maka model ekonomi mikro ini fokus pada hasil atau hasil dari pekerjaan, hasil belajar, atau hasil yang diperkirakan. Model di lingkungan ekonomi mikro ada 4. Tapi yang paling tepat digunakan dalam evaluasi kurikulum adalah model cost effectiveness. Dan model yang terakhir yaitu ada model evaluasi kualitatif. Model ini menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itu, dimensi kegiatan dan proses lebih mendekatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Ada 3 model evaluasi kualitatif, yaitu yang pertama model studi kasus, yang kedua ada model iluminatif, dan yang ketiga ada model campuran multivariasi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.